Cek, cek.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Marilah dengan penuh sukacita kita menyembah Tuhan. Pujian yang menghantar kita untuk mengawali seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita melakukan Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama. Kita menghampiri Tuhan di dalam doa pribadi kita masing-masing. Kita berdoa. Pertolongan bagi kita pada jam ibadah yang kudus saat ini ialah di dalam nama Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, atas saudara-saudari sekalian. Amin. Silakan. Nats pembimbing bagi kita dalam ibadah pagi hari ini terambil dari Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tersambung dari Kidung Jemaat 440 ayat 1. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Di hadapan kekudusan-Mu ya Allah, kini kami datang tersungkur karena penyesalan akan dosa-dosa kami. Kami menyadari ada begitu banyak hal yang kami lakukan yang telah menyakiti hati-Mu Tuhan dan sesama kami. Baik perkataan kami, pikiran kami, dan perbuatan kami.
Namun kasih setiamu tetap Engkau tunjukkan dalam hidup kami. Tidak pernah habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu Tuhan, selalu baru setiap pagi. Bahkan kini kami boleh ada bersama di hadirat-Mu yang kudus, karena Engkau baik dan teramat baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu ampuni kami anak-anak-Mu. Biarlah segala kasih dan kebaikan-Mu Tuhan menuntun kami untuk terus hidup dan tinggal di dalam kebenaran-Mu. Karena itu terimalah segala penyesalan akan dosa-dosa kami Tuhan. Dan kami siap Tuhan menuntun kami di dalam kehidupan yang baru. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau demikianlah penyesalan kita di hadapan Tuhan, maka sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan bahwa sungguh keampunan dosa berlaku kepada setiap orang yang sungguh-sungguh menyesali dosanya, mau bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Inilah berita anugerah bagi kita, Roma pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Roma pasal 5 ayat 8 sampai ayat 10 kita membacanya bersama-sama. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Pandanglah aku, wahai umat, sadar Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu, melupakan dosamu. Jemaat disilakan berdiri. Kita akan mendengar dan membaca bersama petunjuk hidup baru dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Dan kita akan membaca secara berbalas-balasan. Saya mulai dengan ayat yang ke-6 dan untuk itu yang lain akan mengikuti sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai
dengan 11. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ingin selalu dekat padamu, ikutkan Tuhan tiada jauh. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ragu, tetaplah aku. Oh Juru Selamat, peganganku, bimbing aku yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Jemaat, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kini kami ada di sekeliling firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya kuasa firman-Mu mengubah kehidupan kami, mengangkat hidup kami dari setiap pergumulan dan tantangan menjadi kemenangan, yang menolong kami merayakan hidup setiap hari penuh anugerah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena Tuhan mengumpulkan kami sekalian dari kehidupan kami untuk ada dalam persekutuan dan menikmati hadirat-Mu bersama pada saat ini ya Allah. Karena itu kami buka keberadaan kami, bahwa bukan hanya telinga kami yang mau mendengar Engkau Tuhan, tetapi hati kami, bahkan batin kami yang menjerit di tengah pergumulan, tangisan dan air mata kami. Kami buka seluruh keberadaan kami. Tuhan, biarlah firman-Mu seperti air segar yang membasahi tanah hati kami yang kering, sehingga kami semua akan pulang dengan membawa damai sejahtera-Mu. Kami semua akan kembali dengan sorak-sorai menantikan berkas-berkas
yang akan siap kami tuai di dalam kehidupan kami setiap hari. Karena Engkau kenal siapapun kami yang ada saat ini Tuhan. Berfirmanlah bagi kami sekalian, kami mau mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-30. Ajakan Juru Selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan berjalanlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukan itu dalam hidup kita setiap hari. Shalom. Mari kita berikan salam seorang dengan yang lain di sisi kiri, sisi kanan kita. Walaupun kita tidak bisa berjabatan tangan, tapi hati kita tetap saling bersatu dalam Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini, izinkan Tuhan menuntun hidup kita. Izinkan Tuhan menuntun hidup kita. Karena itu kita dituntun dengan satu pertanyaan kecil. Bagaimana caranya kita mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita? Kalau kita mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita, bagaimana caranya? Dan kenapa kita harus mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita? Ada satu kisah nyata dari seorang anak muda yang akhirnya dia berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses. Dia bisa membangun perusahaannya sendiri. Anak muda ini bernama David Green. Dia sebenarnya berasal dari keluarga Kristen yang sangat sederhana. Sejak remaja, dia dan seluruh saudaranya tinggal di sebuah kota kecil di Amerika bernama Altus. Bapaknya hanya seorang pendeta jemaat yang kecil, di mana gereja itu punya jemaat sekitar 50 orang saja. Sedangkan mereka begitu banyak, anak-anaknya banyak. Sehingga dia ceritakan kalau mereka tidur, karena kamar mereka hanya 2, yang lain harus tidur di dapur, termasuk David ini. Tapi yang menarik, prinsip hidup yang ditanamkan di tengah keluarganya menjadikan mereka anak-anak yang hanya miskin secara materi, tetapi mereka punya kekayaan iman. Suatu hari di dalam obrolan santai di tengah keluarga, menurut David dia mendapatkan kata-kata yang akhirnya membekas di pikirannya dan mendorong dia untuk menjadi seorang yang tidak menyerah dengan hidup. Waktu itu ibunya bilang begini, kita tidak miskin. Padahal kenyataannya mereka tidur saja, yang lain di dapur. Tapi mamanya bilang, kita tidak miskin.
Kamu tidak pernah miskin saat kamu memiliki sesuatu untuk diberikan. Kalimat itu mendorong mereka untuk apa sih yang bisa kita berikan? Kalau sekarang kondisi kita seperti ini, apa yang kita bisa berikan untuk orang tua? Jadi mereka bersaudara akhirnya memutuskan untuk saudara perempuannya bekerja di toko donat. Sambil mereka sekolah, mereka tetap bekerja untuk menghasilkan uang, bahwa sekolah tidak boleh putus. Dan dia juga bekerja menjadi pelayan, asalkan bisa menghasilkan uang. Karena ibunya mengatakan, cari saja apa yang bisa kamu lakukan untuk Tuhan. Jadi setiap yang mereka upayakan adalah mencari sesuatu yang bisa mereka berikan untuk Tuhan. Akhirnya dia terus berjuang. Sampai akhirnya di sekolah, di kelasnya, ditemukan yang namanya pendidikan distributif, yaitu program sekolah yang memungkinkan siswa itu bekerja dengan salah satu pebisnis di kota mereka. Jadi sambil sekolah mereka harus bekerja. Dan itu akan memberikan nilai kredit. Di samping mereka mendapat upah. Jadi di samping perusahaan itu menggaji mereka, tetapi selama mereka bekerja, sekolah akan menilai itu sebagai nilai kredit. Akhirnya berdasarkan nasihat ibunya, sekian temannya memilih yang lain, dia pilih itu. Sambil saya mendapat nilai, berarti saya juga bisa membantu ibu. Apa yang dia kerjakan? Ketika dia sampai di sana, dia tanya, apa jenis pekerjaan yang akan saya dapatkan di sini? Pemilik perusahaan itu mengatakan, sapu lantai atas atau buanglah kotak-kotak yang ada di kantor ini. Tanpa banyak bicara, dia langsung melakukan itu. Setiap pekerjaan yang diberikan, dia lakukan. Dia tidak tanya, kok kenapa saya melakukan ini? Sampai satu kali, karena dia begitu rajin, dia diminta untuk membantu di bidang lain, yaitu memanggang beberapa jenis kacang dengan jumlah yang sangat banyak. Dia bukan menolak, tapi dia mengatakan, kenapa kita tidak hanya menjual kacang mentah seperti perusahaan yang lain? Terus pimpinan perusahaan itu mengatakan, tugas kita adalah menyenangkan orang, melayani apa yang dia butuhkan. Yang mereka butuhkan sekarang adalah sesuatu yang lain, yaitu kacang panggang. Bayangkan memanggang itu membutuhkan proses yang lama dan melelahkan, tetapi dia lakukan itu. Dan dia belajar satu prinsip, bahwa yang terpenting adalah bagaimana membuat orang senang. Singkat cerita, dari hasil dia bekerja, dia membantu ibunya, tetapi dia belajar sesuatu yang apa yang bisa dia temukan dan apa yang dia bisa berikan untuk masa depannya. Akhirnya setelah dia tamat, dia memutuskan untuk membangun perusahaannya sendiri. Setelah dia tamat SMA, dia membangun perusahaannya sendiri dengan satu prinsip, bahwa saya harus mengutamakan Tuhan dalam semua pekerjaan. Dari upah yang dia dapat, dia sisihkan untuk pelayanan misi. Sekarang ketika dia memiliki perusahaan sendiri, dia memutuskan bahwa setiap hari Minggu bukan lagi menjadi hari bekerja, tetapi mengizinkan karyawannya untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Dan ternyata hidupnya sungguh diberkati. Perusahaannya terus eksis dan dia menjadi orang yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena itu bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Ketika sebagai orang tua kita menanamkan nilai-nilai penting tentang bagaimana besarnya peranan Tuhan dalam kehidupan kita, sambil mereka melihat bagaimana perjuangan orang tua dalam mengandalkan Tuhan dalam seluruh
pergumulan dan bahkan penderitaannya. Bagaimana pada akhirnya kita mencari apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Tidak harus dengan hal-hal yang besar, tetapi justru dimulai dari tengah kesusahan, penderitaan kita. Dan bacaan kita mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuk berbicara tentang kesusahan atau tantangan. Dan Tuhan bilang pikul. Pikul kesusahan atau tantangan itu. Tetapi bukan memikulnya sendiri, tapi belajarlah kepadaku. Berarti kita menjadikan Tuhan sebagai patokan di dalam kita memikul dan menghadapi tantangan dan penderitaan kita. Dan seringkali justru tanpa kita sadari, cara kita menyelesaikan masalah kita itu yang dilihat oleh anak-anak kita. Itu yang menjadi nilai-nilai yang kita tanamkan dalam kehidupan kita. Cara kita bergereja dalam mengatasi setiap persoalan kita tanpa disadari, itulah yang terlihat. Demikian juga sebagai pemerintah, sebagai bangsa dan negara. Karena semua elemen kehidupan tidak ada yang luput dari tantangan dan masalah. Tetapi adakah nilai-nilai yang kita tanamkan? Temukanlah apa yang kita berikan untuk Tuhan. Itu sebenarnya sederhana. Tetapi tanpa kita sadari, seringkali yang terlihat halalkan segala cara. Artinya setiap hal yang Tuhan izinkan lewat masalah dan pergumulan kita itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Kita harus memasang kuk ini dan menariknya. Laksana seekor binatang harus menarik sesuatu, maka kuk itu justru sangat membantunya. Demikianlah sebenarnya dengan kehidupan kita. Kita diberi kuk untuk bekerja, karena itu kita harus rajin. Kita diberi kuk untuk patuh, karena itu kita harus rendah hati serta sabar. Ketika kita diberi kuk penderitaan, berarti yang kita harus lakukan adalah bersabar dan terus berjuang untuk melewatinya. Dan setiap keluarga tentu memiliki kuknya sendiri. Ada keluarga yang sekian tahun menjalani pernikahannya, mungkin dia berdoa siang dan malam, tetapi pertanyaan-pertanyaan selalu ada, kapan hamil? Sudah duduk perut atau belum? Seringkali itu menyakiti perasaan kita. Lalu ada yang bilang, saya tidak mau berdoa lagi. Padahal sebenarnya itulah kuk yang harus kita pikul. Bahwa sebenarnya Tuhan menginginkan sesuatu dalam doa-doa kita yang belum Tuhan jawab. Karena itu Tuhan bilang, belajarlah padaku. Kuk dari perintah-perintah Kristus adalah kuk yang enak. Bahkan bukan saja enak, tetapi sebenarnya penuh anugerah. Karena ada sesuatu di balik setiap kuk yang akan kita pikul, asalkan kita mau belajar daripadanya. Kuk ini akan menyegarkan kita. Karena sifatnya adalah kasih karunia. Di sini ada dua alasan yang diberikan mengapa kita harus belajar pada Kristus. Yaitu dikatakan, aku lemah lembut dan rendah hati. Artinya selalu disertai dengan kasih di dalamnya. Karena di sini dikatakan lemah lembut dan rendah hati.
bahwa Tuhan tetap sabar menuntun kita, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita terkapar. Bahkan tadi ketika kita tetap melibatkan Tuhan, nats pembimbing kita mengatakan tetap ada ketenangan, sehingga walaupun ada pertanyaan kapan, hati kita akan tetap tenang karena kita tahu bahwa waktu Tuhan ya dan amin. Sehingga tidak lagi kita gelisah tentang apa kata orang atau bagaimana penilaian orang, tetapi yang kita mau jalani adalah apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan saat ini, dan bagaimana kita menemukan jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu kita ingin berhasil dalam seluruh perjuangan kita. Dan kita belajar dari kesuksesan seorang anak muda tadi. Nilai-nilai hidup membentuknya menjadi seorang yang tidak menyerah, yang ia dapatkan dari keluarganya. Mari kita menanamkan hal-hal itu dalam hidup kita. Bagaimana kita menghadapi pergumulan kita, bagaimana kita berjuang bersama, bergumul melibatkan Tuhan, itu menjadi awal keberhasilan dalam langkah-langkah generasi kita selanjutnya, baik sebagai gereja, sebagai pemerintah, sebagai orang tua. Seringkali kita tergoda untuk menyelesaikan masalah kita dengan amarah, kebencian dan dendam, sehingga tidak pernah selesai mata rantai itu. Yang ada adalah siapa yang menang, siapa yang kuat dia menang. Tetapi biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita dalam nas petunjuk hidup baru 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tuhan memberkati kita. Amin. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Impian selamat dan berkah, aku rasakan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya jemput berdiri. Marilah bersama-sama dengan semua orang Kristen pada segala waktu dan tempat kita menyatakan iman percaya kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menaikkan doa syukur syafaat kita dan sekaligus kita mendoakan persembahan yang akan kita bawa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, bahwa ada janji kemenangan di balik setiap pergumulan penderitaan. Ketika kami melihat itu sebagai kuk yang harus kami pikul, yang harus kami tanggung dengan terus belajar kepadamu. Namun seringkali kami belajar dari keinginan dan kehendak hati kami sendiri, dari ambisi kami yang sia-sia, dan kami lupa untuk belajar daripadamu. Sehingga itu menjadi prinsip hidup yang mendorong kami untuk berjuang apapun tantangan yang kami hadapi, yang kami wariskan dalam kehidupan di tengah keluarga kami sebagai orang-orang percaya, sehingga kami melahirkan generasi yang tidak menyerah berjuang, tetapi tetap pada jalan-jalan Tuhan, yang menolong kami melahirkan masyarakat yang tidak menyerah dengan kehidupan yang keras ini, tetapi tetap berjuang pada jalan-jalan Tuhan. Tetapi seringkali kami gagal Tuhan, sebagai pemerintah, sebagai gereja, sebagai orang tua, untuk menanamkan nilai-nilai Kristiani, untuk setiap tantangan, bahwa itulah kuk yang harus kami pikul dan tetap belajar kepadamu. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah firman Tuhan saat ini menjamah setiap hati kami, bahwa ketika kami mendahulukan Tuhan, ketika kami tetap dekat dengan Tuhan, kami akan tenang, dan pada akhirnya Tuhan akan meninggikan pada waktunya. Baik dalam perjuangan masa depan anak-anak kami, baik dalam perjuangan bangsa dan negara pemerintah kami untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik, bahkan dalam perjuangan pelayanan sebagai jemaat-Mu di GKS Wengapu ini. Terima kasih banyak Tuhan untuk lawatan firman-Mu yang boleh memberkati kami sekalian sebagai pelayan, sebagai majelis, sebagai jemaat-Mu. Tolong kami sekalian Tuhan, untuk setiap melihat setiap hal dalam hidup kami tetap dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Dan saat ini kami terus berdoa dalam perjuangan pemerintah kami untuk melawan COVID-19. Tuhan tetap memberi kami ketaatan, bahwa ini pun adalah bagian dari kuk yang harus kami pikul, di mana kami terus belajar untuk menghargai hidup sehat, hidup bersih sebagai kunci dari kesehatan kami, yang seringkali memang kami abaikan Tuhan, yang sebenarnya hal sederhana, tetapi banyak kali kami lalai di dalamnya. Tetapi kini kami bersyukur Tuhan mendidik kami sebagai jemaat-Mu, sehingga kami tetap mau beribadah dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan pola hidup sehat lainnya. Ada banyak hal yang berubah dalam kehidupan kami, dan kami tahu itu mengarah ke hal yang lebih positif lagi. Terima kasih banyak ya Tuhan, sehingga kami pun terdorong untuk memberi nilai-nilai rohani ketika itu menjadi hal yang baru bagi anak-anak kami. Demikian pula untuk setiap pergumulan sakit, kondisi keuangan yang serba terbatas, usaha-usaha yang mandek, kami tetap berjuang untuk hidup di dalam nilai-nilai Kristiani, sehingga kami tidak berjuang dengan cara kami yang salah dan keliru, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
terutama saat ini dengan maraknya atau hangatnya suasana politik di daerah kami. Kami percaya Tuhan akan menolong kami semua untuk tetap menjalankan prinsip-prinsip hidup sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami tetap hidup berdampingan walaupun dalam perbedaan-perbedaan kami. Bahkan ketika kami ada bersama dalam jemaat-Mu, tentu ada perbedaan-perbedaan pilihan kami, tetapi kami tetap saling mendoakan, kami tetap saling mendukung, kami tetap saling memperhatikan untuk hal-hal yang memajukan kehidupan bersama, sehingga pada akhirnya kelak ke depan yang terpilih adalah pemerintah kami yang akan memimpin kami, sehingga kami adalah rakyat-Mu Tuhan yang terus mendoakan kehidupan berbangsa dan bernegara demi ke arah yang lebih baik. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kendalikan diri kami untuk tidak melontarkan kalimat-kalimat yang saling menciderai, baik di media sosial maupun dalam percakapan sederhana ketika kami bercengkerama seorang dengan yang lain, ketika kami ada interaksi bersama dalam hidup bergereja, bahkan di tengah masyarakat di mana Tuhan menuntun kami. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan ekonomi. Tuhan, Engkau hadir menolong dan memberkati. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang terus berdoa menanti jawaban Tuhan sampai hari ini. Biarlah mereka terus berjuang di jalan-jalan-Mu, bahwa pada akhirnya segala sesuatu tepat pada waktu Tuhan. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat anak-anak kami yang akan mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pendidikan yang baru, baik di perguruan tinggi, di tingkat SMU, tingkat SMP, SD. Tuhan menolong memberkati dalam metode pendidikan yang baru bagi mereka. Tetap ada semangat untuk mereka belajar bersama di tengah keluarga. Berikan kami kearifan sebagai orang tua, sehingga anak-anak kami tetap belajar dari kehidupan new normal ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, segala kebutuhan ekonomi untuk menunjang pendidikan anak-anak tentu menjadi pergumulan orang tua. Tuhan juga yang membuka tingkap berkat-Mu. Segala bentuk usaha kreatif yang terbangun ketika menanggapi efek corona ini, Tuhan, Engkau juga yang memberkati segala bentuk usaha yang ada, sehingga jemaat kami, masyarakat kami tetap menemukan cara-cara baru untuk membangun ekonomi mereka. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa bagi pembangunan gedung ibadah kami. Kami bersyukur untuk tahap yang ada saat ini, dan Tuhanlah yang terus memberkati panitia. Tuhan yang memberkati jemaat-Mu dengan segala bentuk partisipasi dari pergumulan mereka, Tuhan. Engkaulah Allah yang terus membuka tingkap berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga, seluruh keberadaan hidup kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Minggu kerja kami yang baru ini, Tuhan, beri kami hati yang gembira, roh rajin, tertib dan disiplin, jujur dan bertanggung jawab, sehingga setiap hal yang kami lewati, kami menemukan berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Kami akan menyerahkan persembahan syukur kami, Tuhan. Mari Engkau berkati, dan biarlah menjadi persembahan hati kami, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati kami. Maka kami menyerahkan hidup kami untuk Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan di tangan-Mu. Lewat setiap kuk yang Tuhan pasang untuk kami tanggung di jalan-jalan kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa sembahyang kami, Tuhan. Inilah ibadah kami, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Kita mendengarkan warta mimbar. Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Marilah kita kembali dalam hidup dan pelayanan kita dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia dan berkat akan senantiasa memberkati saudara-saudari sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Ku berserah kepada Allahku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Tuhan memberkati dan shalom. Bapak Ibu, untuk warta mimbar bisa Bapak Ibu baca di papan pengumuman di depan. Terima kasih.